Selamat sore jemaat Tuhan, welcome to New Life Church. Saya sangat berbahagia boleh menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir secara onsite dan yang sudah hadir bergabung bersama kita secara online melalui YouTube dan First Faith Channel. Mari Church bersama kita sambut saudara-saudara kita dengan hangat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, welcome to the family. Ayat emas kita di bulan ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3 yang berbunyi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam kita menjalani hari-hari kita, hari esok kita memang tidak tahu apa yang menunggu kita, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus berharap, berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Church, sebelum kita memulai ibadah kita membukanya dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu. Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, sekiranya Tuhan Kau bertahta atas pujian kami dan Kau memberi kami hikmat untuk kami mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom New Life Church, selamat sore. Shalom, berapa banyak dari kita yang bersuka cita hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Musik memuji Tuhan.
Tuhan gak cuma berikan kita sukacita, tapi dia juga berikan kita kuasa. Amin. Kuasa yang sama seperti dia, Yesus kita. Mari kita sama-sama katakan, aku diberi kuasa. Aku diberi kuasa, come on. Nyanyi bareng-bareng ya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih kencang lagi ya. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di mana? di bawah kakiku. Come on. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dia Allah yang sanggup berikan kuasa. Apapun permasalahanmu, apapun penyakitmu, apapun masa lalumu, dia Tuhan yang selalu pegang kendali. Dan sini boleh beri tepuk tangan. Come on. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi lebih kencang lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dari siapa? iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Pujilah. Engkau Raja segala raja. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Yesus kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin kita semua baru merayakan hari kasih sayang ya. Tapi setiap hari
Bagi Tuhan Yesus kita setiap hari adalah hari di mana Dia menunjukkan kasih sayang dan kasih setianya. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami hadir Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu, kami mau ingin lebih terhubung dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau akui ketidakberdayaan kami Tuhan. Kami sebagaimana kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu, katakan untuk Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh. Kau sungguh indah Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat kedua tangan. Ku terhubung dengan-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Oh, ini keinginan kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
Bukankah seharusnya kita bangga kita punya Allah yang dahsyat? Kita punya akses yang khusus kepada Tuhan. Kita bisa panggil dia Bapa, kita bisa panggil dia Allah. Itu sebuah kehormatan buat setiap kita hari ini. Siapakah kita yang hari ini layak untuk bisa memuji, menyembah Tuhan? Oh Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami. Biarlah ini menjadi satu pujian, satu penyembahan kami. Di mana kami tahu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Oh Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkarya, Engkau bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya hari ini Tuhan. Melawat setiap kami hari ini. Engkau yang percaya sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia layak terima sembah, dia layak terima pujian setiap kita hari ini. Oh Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Engkau terus tarik kami mendekat Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin mau terhubung dengan Engkau. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Yesus. Mari bawa pujianmu, bawa sembahmu, bawa syukurmu pada Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari puji nama Tuhan, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan
Engkau Allah yang setia, selalu bersama dengan kami, selalu peduli dengan kami, bahkan selalu menuntun kami. Kami bersyukur untuk punya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu peduli. Dan biarlah Engkau pemimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir. Ini doa kami. Di dalam nama Yesusmu katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Dan sebelum Anda duduk, Anda boleh noleh kiri kanan, Anda boleh nyapa, Anda bisa katakan, blessed to see you, senang ketemu dengan Anda di rumah Tuhan. Dan saya pun ingin mengatakan, saya sering mengatakan, saya harap Anda nggak pernah bosan mendengarnya. Saya juga senang ketemu dengan Anda semua di rumah Tuhan. Kita hari ini langsung saja ada sebuah bacaan yang saya siapkan. Kita boleh melihat dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 103. Ada berapa ayat yang kita mau baca bersama untuk mengawali khotbah hari ini. Dan saya akan minta tolong kita bisa bacakan bersama. Nanti saya minta yang wanita boleh baca bersama saya ayat ganjil. Dan yang pria boleh baca bersama saya ayat genap. Tapi saya minta tolong dengan suara yang keras, yang kencang, oke? Kita baca bersama, yang wanita dulu. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 1, 2, 3. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. 1, 2, 3. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. 1, 2, 3. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Sekarang ayat 101 sampai 103. 1, 2, 3. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. 1, 2, 3. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Dan terakhir 1, 2, 3. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Katakan amin. Nah, kita akan melihat judul untuk hari ini. Temanya adalah The Word of God. Dan saya yakin Anda semua sudah mengerti ini artinya firman Tuhan. Hari ini kita membahas firman Tuhan. Tapi perhatikan, ada di atas tulisan kecil Connect Series. Jadi kita mulai satu seri khotbah. Selama 5 minggu kita bicara mengenai connect atau terhubung. Anda tahu tahun 2025 topik atau tema gereja kita untuk tahun ini adalah connect, terhubung. Jadi selama 3 minggu ke depan kita mau bicara mengenai terhubung dengan Tuhan. Hari ini bagaimana terhubungnya? Salah satunya melalui firman Tuhan. Nanti minggu depan dan minggu depannya lagi ada 2 topik lain yang mengenai terhubung dengan Tuhan. Mulai minggu keempat dan 5 kita akan bicara mengenai terhubung dengan sesama. Gimana caranya, kenapa pentingnya. Bahkan nanti di minggu keempat akan ada Pastor Alfi Rajaguguk dari JPCC dan dia akan datang untuk bicara tentang apa pentingnya dan gimana caranya kita terhubung dengan sesama. Tapi sekali lagi hari ini kita akan bicara tentang firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, bukan saja kita bisa merasakan hadirat Engkau yang selalu manis, tapi juga firman-Mu yang manis kami boleh terima sehingga menjadi kekuatan bagi kita semua. Mampu kami mengerti Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus-Mu, katakan amin. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video singkat dan dalam videonya ada seorang pendeta yang tadinya pelayanan di China dan dia berikan kesaksian begini. Dikatakan waktu dia pelayanan di China, dia pergi ke sana satu tempat dan dia mengajar 22 orang firman Tuhan. Dan sebelum dia mulai dia langsung tanya dulu, seandainya kita ini ketahuan, ketangkap karena Anda tahu di sana kan dulu mungkin sampai sekarang terlarang, gak boleh ibadah terang-terangan. Jadi seandainya kita ketangkap lagi belajar firman Tuhan, apa yang akan terjadi pada saya? Terus ke seluruh 22 orang mengatakan, kamu hari ini juga akan dideportasi, kamu dipulangkan ke Amerika. Dan kami semua akan masuk ke penjara selama 3 tahun. Dan pendeta itu sampai kaget. Kalian akan masuk penjara selama 3 tahun cuman karena kita belajar firman Tuhan bersama? Dia jadi penasaran. Siapa yang dari kalian semua emang pernah masuk penjara karena ikut Kristus? Dari 22 orang, 18 orang angkat tangan. Hampir semuanya. Jadi dia cukup kaget dengan apa yang mereka pernah alami.
Nah, tapi habis itu dia mulai mengajar firman Tuhan selama 3 hari. Dan bahkan karena kebanyakan dari mereka nggak punya Alkitab, dia bawa 15 Alkitab. Dan 15 Alkitab itu dia bagikan ke orang-orang yang ada di sana. Tentunya 7 orang nggak dapat Alkitab. Karena cuma dari 22 orang yang dibawa cuma 15 Alkitab. Waktu dia mengajar, satu saat dia sampai ke satu pasal yang dia ingin bahas. 2 Petrus 1, seluruh pasalnya. Dan waktu dikatakan dia mau bahas pasal itu, ada satu ibu tua memberikan Alkitab yang barusan dia terima ke orang lain. Pendetanya heran, pendetanya tanya, kenapa kamu berikan Alkitabmu ke orang lain? Ibu tua itu mengatakan, 2 Petrus pasal 1 seluruh pasalnya saya sudah hafal. Karena saya menghafalkannya di penjara. Terus si pendetanya heran, dia kaget dan pikir, loh bukannya kalau di penjara gak mungkin boleh bawa Alkitab? Ibu itu katakan benar gak boleh. Tapi kadang-kadang ada orang diam-diam bawa kertas halaman-halaman dengan isi firman Tuhan. Pernah saya dapat kertas yang seluruh 2 Petrus pasal 1. Sehingga saya baca dan belajar itu. Terus pendetanya tanya lagi, loh bukannya kertas juga kalau ketahuan akan diambil dan dibuang? Ibu itu bilang benar. Nah gara-gara itu saya harus belajar dengan cepat. Karena apa yang sudah masuk ke dalam hati sudah gak bisa dicuri orang lagi. Alkitab saya, barang saya bisa diambil, tapi firman Tuhan yang tertanam sudah gak bisa diambil. Pendetanya sangat terheran-heran betapa luar biasa orang-orang yang di sana. Dia ngajar selama 3 hari, dia selesai. Dan walaupun dia yang melayani, tapi malah dia merasa terberkati. Akhirnya waktu dia mau pulang dia katakan, kalian ini orang yang sangat luar biasa, saya terberkati. Gimana saya bisa mendoakan kalian sebelum saya pulang ke Amerika? Dan mereka semua katakan, doalah Pak Pendeta, doakan supaya kalau kalian di Amerika kan bisa ibadah terang-terangan. Kalau kita kan harus ibadahnya tersembunyi. Doakan supaya kami bisa sama seperti kalian di Amerika. Pendetanya bilang, saya nggak akan doakan itu. Dan semua orang di sana dengan melotot dan heran melihat kepada pendeta itu. Kenapa Anda nggak mau doakan supaya kami bisa seperti Anda di Amerika? Pendetanya katakan, kalian untuk belajar firman Tuhan, untuk ketemu saya, kalian naik kereta 13 jam. Di negara saya, kalau gerejanya cuma jauh 1 jam aja, kebanyakan sudah gak mau datang. Kalian selama 3 hari untuk belajar firman Tuhan, kalian duduk di lantai kayu. Di tempat saya, kalau kursinya gak nyaman, orangnya gak senang. Di tempat ini bukan cuma 3 hari kalian dari pagi sampai malam duduk di lantai kayu, bahkan di sini nggak ada AC, di sini panas, keringatan, tapi kalian tetap suka dan senang untuk belajar firman Tuhan. Di negara saya, kalau ruangan nggak nyaman, AC nggak ada dan seterusnya, kalau orang datang minggu depan pasti nggak datang lagi. Jadi saya nggak mau doa supaya kalian bisa menjadi seperti kami di Amerika. Saya mau berdoa supaya kami yang di Amerika bisa sama seperti kalian. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Itu gambaran anak-anak Tuhan yang benar-benar cinta firman Tuhan. Bukan cuma cari enaknya, tapi karena cinta firman Tuhan, kelihatan bagaimana mereka mengejar itu. Dan itu sama dengan ayat pertama yang tadi kita bacakan bersama. Coba kita boleh lihat kembali. Mazmur 119 ayat 97. Daud mengatakan, betapa ku cintai atau betapa saya sukai Tauratmu, firmanmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ternyata cinta atau sesuatu yang kita sangat sukai itu kelihatan. Ada bentuknya. Gak mungkin cuma ngomong doang. Jadi kalau Daud cinta firman bentuknya apa? Dia renungkannya dikatakan tadi sepanjang hari. Bukan cuma omong doang. Kalau orang mengatakan saya cinta Tuhan, saya cinta firmannya. Tapi gak pernah buat waktu untuk mau baca firman, belajar firman, merenungkan firman. Dia cuma sebatas datang ke gereja hari Minggu, seminggu sekali, terima firman Tuhan. Ya omong kosong dibilang dia cinta Tuhan dan dia cinta firman. Karena sesuatu yang kita sukai dengan sangat, yang kita cintai, pasti kelihatan bahwa kita mengejarnya. Dan saya akan buktikan, ya, kalau kita sangat sukai sesuatu, kita pasti mengejarnya. Saya akan berikan 3 pertanyaan, dan saya tahu jawaban ini bisa polarisasi antara kita sangat suka atau biasanya sangat tidak suka. Tapi saya mau minta tolong kerjasama. Kita selama 3 pertanyaan ini semua boleh angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Apakah di sini ada yang suka durian? Yang suka angkat tangan, saya juga angkat tangan. Oke, sebagian besar. Turunkan tangan. Yang tidak suka durian, angkat tangan. Tentunya ada juga cukup banyak. Dan itu hal yang wajar. Semua orang punya taste, punya selera sendiri. Nah, saya dalam waktu cuma 1 bulan terakhir, Anda tahu enggak?
Saya sampai 2 kali diajak keluar kota hanya untuk makan durian. Terus bayangkan, naik mobil berjam-jam, habiskan waktu dan seterusnya, cuman demi makan durian. Itu membuktikan kalau kita sukai, kita akan kejar. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun makan waktu, tapi kita suka, jadi gak apa-apa. Bahkan ada satu jemaat yang selalu suka bercanda, tapi saya tahu bercandanya sebenarnya serius. Dia sudah mengajak saya, ayo Pastor, kapan kita terbang ke Malaysia untuk bisa makan musang king, durian di sana. Terus saya pikir, sampai ke Malaysia hanya demi makan durian. Tapi itu buktinya seorang kalau dia suka sesuatu dia akan mengejar. Benar? Pertanyaan berikut. Di sini siapa yang suka makan pedas? Ya, angkat tangan. Turunkan lagi. Tadi saya angkat tangan ya. Saya suka pedas juga. Sekarang yang gak suka pedas angkat tangan. Pasti juga ada. Saya lihat ada tangan-tangan terangkat. Nah kalau makan pedas bagi yang suka. Kadang-kadang kan kalau kita makan itu enak, itu nikmat. Tapi kadang-kadang kalau gak sengaja kelewatan sedikit. Yang tadinya nikmat bisa rasa sakit, ya kan? Bisa sampai semuanya merah, bisa seperti apa. Bagi saya anggap itu sakit-sakit membawa nikmat ya. Jadi walaupun sakit tetap pengen lagi. Pengen lain kali dicoba lagi. Kenapa? Karena kita suka, jadi kita kejar hal itu. Kita enjoy. By the way, saya ini mungkin kalau Anda pikir, walaupun saya ini memang setengah bule, karena ayah saya orang Jerman, wajahnya mungkin juga bule. Tapi mulut saya ternyata saya suka durian, saya suka pedas. Jadi memang benar-benar orang Indonesia. Pertanyaan yang ketiga. Ada di sini yang mungkin suka pijit atau refleksi. Angkat tangan, saya angkat tangan. Sebagian besar turunkan. Ada yang tidak suka, angkat tangan. Ada, ya memang juga ada. Ada yang geli, ada yang rasa sakit. Tapi bagi yang suka dipijit apalagi refleksi di kaki. Memang enak tapi kadang-kadang ada titik-titik yang mungkin bisa sakit. Mungkin bisa sedikit gak nyaman. Tapi walaupun begitu keseluruhannya kita anggap tetap nyaman. Tetap kita cari, tetap kita kejar. Karena namanya kita suka pasti kita akan cari. Masa kita cuma cari hal-hal duniawi. Tapi kalau kita katakan kita cinta dan kita suka firman Tuhan. Itu cuma hari minggu sekali toh. Ya omong kosong kita benar-benar suka. Ada satu quote kita boleh lihat bersama. Saya bacakan bahasa Inggrisnya nanti diterjemahkan. Do we make time for God's word? Because we always make time for what we prioritize and love. Bahasa Indonesianya. Apakah kita menyediakan waktu untuk firman Tuhan? Karena kita selalu menyediakan waktu untuk hal-hal yang kita prioritaskan dan cintai. Jadi kalau ada orang yang gak punya waktu untuk berdoa, bersekutu dan baca firman, alasannya sebenarnya jelas. Karena dia itu tidak merasa firman itu prioritas. Bukan sesuatu yang dia cintai. Dia mau pakai alasan sibuk dan seterusnya. Ya jujur aja itu alasan. Sebenarnya akarnya karena dia gak suka. Kalau dia seandainya suka pasti dia akan membuat waktu. Jadi hari ini kita mau cari tahu bersama. Masing-masing jawab dalam hati nantinya. Apakah saya ini cinta firman Tuhan? Iya atau enggak? Dan kalaupun tidak, coba kita nanti cari tahu kok bisa, kenapa belum? Dan masih ada kesempatan, puji Tuhan, kita bisa bertobat setiap hari. Kalau hari ini belum, siapa tahu besok dan seterusnya lebih dan lebih lagi. Bahkan di ayat-ayat nanti yang kita bahas, kita akan melihat betapa ruginya sebenarnya anak Tuhan kalau tidak cinta firman Tuhan. Tapi untuk yang kita sudah bahas, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan reflektif. Jadi hari ini ada 4 poin, tapi 4 poin ini berupa pertanyaan supaya kita bisa renungkan bersama. Poin yang pertama adalah, apakah saya cinta firman Tuhan? Kita baca bersama, 1, 2, 3. Apakah saya cinta firman Tuhan? Coba saya berikan waktu berapa detik, Anda jawab masing-masing. Kira-kira menurut Anda, kalau Anda menilai sendiri, apakah Anda menilai diri Anda sendiri seorang yang cinta firman Tuhan? Atau sebenarnya tidak. Kita lanjut dulu, Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titahmu. Daud walaupun musuhnya mungkin banyak dan pengalaman mereka banyak, dia gak perlu takut. Karena dia tahu firman Tuhan sudah membuat dia bijaksana. Mungkin musuh belajar segala macam perang. Tapi kalau Daud dituntun oleh Tuhan, oleh firman dan diberikan petunjuk. Dia tahu dia gak usah takut. Karena itu lebih tinggi hikmatnya daripada apa yang musuh punya.
Memang mungkin menurut dunia ada hal-hal yang bisa dipelajari dan by the way memang kita harus belajar, kita harus rajin, itu juga harus. Tapi kita jangan lupa kata firman, apa yang dianggap berhikmat oleh dunia itu bodoh bagi Tuhan dan apa yang bodoh bagi dunia itu bisa berhikmat bagi Tuhan. Sehingga Tuhan bahkan bisa pakai orang yang gak terpandang. Asal dia setia dengan Tuhan, Tuhan berikan kemenangan. Hikmat menurut Alkitab itu bukan kepintaran dunia, tapi hikmat menurut Alkitab adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, bukan pasir. Badai datang, rumahnya kuat. Kenapa? Karena ternyata dia itu taat dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi orang lain mau anggap dia bodoh atau apapun, kata Yesus sendiri, ini adalah orang berhikmat. Karena atas batu karang, di atas Kristus, di atas firman Tuhan juga. Dan orang yang tidak melakukan itu, yang tidak taat, itu orang yang bodoh. Jadi firman Tuhan itu membuat Daud bijaksana. Bijaksana, berakal budi dan mengerti. Coba kita renungkan hidup kita, apakah kita merasa hidup kita juga seperti itu? Bahwa kita bijaksana, kita merasa kita bisa melangkah dengan pasti, kita sering bisa yakin, kita sering bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan, mana yang baik, mana yang bukan. Ada sebuah istilah yang sering dipakai di Alkitab, hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Kenapa bisa melangkah dengan kepastian? Dengan kepintaran sendiri pasti gak bisa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang firman-Nya tertanam dalam dia, pasti akan melangkah dengan pasti. Boleh tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang kalau ditanya, kamu kenapa ya gak suka berdoa, gak suka saat teduh, gak suka baca Alkitab, gak suka renungkan. Sering kali jawaban mereka adalah, karena sibuk. Saya ini banyak tugas, saya ini banyak tanggung jawab, saya ini banyak masalah, saya ini pimpin perusahaan yang besar, saya ini sibuk, gak seperti kamu. Saya gak bisa banyak doa, gak bisa banyak baca Alkitab. Itu adalah cara pikir yang keliru. Ada seorang teolog, sudah almarhum 500 tahun namanya Martin Luther. Tapi Martin Luther ini dipakai oleh Tuhan tahun 1517 untuk mereformasi gereja. Sampai hari ini bisa ada banyak gereja yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Bisa ada bahkan gereja Pantekosta karismatik. Salah satu Tuhan pakai Martin Luther ini. Dia melihat waktu itu 500 tahun lalu. Di dalam gereja ada banyak cara-cara yang tidak baik, yang sesat. Yang hanya untuk mencari keuntungan. Dan dia menulis 95 tesis. Yang dipaku ke satu pintu gereja tanggal 31 Oktober tahun 1517. Itu hari yang sama yang hari ini dirayakan oleh orang-orang Halloween. Tapi sebenarnya kita tahu hari itu reformasi gereja terjadi. 31 Oktober tahun 1517. Karena dia memulai sebuah reformasi, bahkan dia harus melarikan diri. Sampai dia harus mengurung diri, menyembunyikan diri di satu rumah. Dan di sana dia merasa Tuhan suruh dia terjemahkan Alkitab. Yang tadinya di seluruh dunia Alkitab cuma ada di bahasa asli. Seperti bahasa Latin. Sehingga misalnya orang Jerman gak pernah akan tahu apa yang dihotbahkan benar atau enggak. Sebab mereka gak bisa bahasa Latin. Jadi mereka ke gereja dengar apa yang pendeta katakan, harus percaya aja. Dia katakan saya akan terjemahkan Alkitab. Dan dalam 1 tahun dia berhasil terjemahkan seluruh perjanjian baru. Nah kita lihat di tahun-tahun berikut negara-negara lain seperti Inggris pun ikut mereka terjemahkan. Supaya orang awam pun bisa baca Alkitab. Tapi sekarang yang menarik, waktu dia mulai begitu sibuk, dia mulai terjemahkan Alkitab dalam waktu yang singkat, ini yang dia katakan. Coba kita lihat sebuah quote. Nanti saya juga terjemahkan. I am so busy now that if I did not spend 3 hours each day in prayer, I could not get through the day. Bahasa Indonesianya adalah seperti ini. Next slide. Saya sangat sibuk sekarang sehingga jika saya tidak menghabiskan 3 jam setiap hari untuk berdoa, saya tidak bisa melewati hari itu. Cara pikir dia begitu berbeda dengan banyak orang zaman sekarang. Maksud dia begini, dia itu harus lakukan banyak hal. Misalnya terjemahkan Alkitab. Kadang-kadang mau terjemahkan satu kata aja, kalau nggak pas bisa dipikirkan berjam-berjam dan nggak dapat kata yang paling tepat. Dan dia mulai merasa rugi ya, kalau saya cuma melakukan dengan kekuatan sendiri. Banyak waktu kebuang. Tapi pada hari-hari di mana saya banyak bersekutu dengan Tuhan, connect terhubung dengan Tuhan. Kalau saya misalnya berdoa 3 jam, sepanjang hari semua yang saya kerjakan seperti lancar sekali. Pikirannya ngalir aja. Seperti Tuhan tuntun setiap langkah, menjadi gampang. Dan justru saya hemat waktu, walaupun saya sudah habiskan 3 jam bersekutu dengan Tuhan.
pelajaran bagi kita apa? Saya nggak katakan kita semua harus kayak dia 3 jam berdoa tiap hari, bukan. Tapi intinya kan jelas. Habiskan waktu dengan Tuhan, doa dan baca firman dan renungkan, itu bukan buang waktu. Itu justru menghemat waktu. Itu justru membuat kita, entah di rumah, di dalam pekerjaan, di sekolah, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita mau ambil keputusan gampang. Semuanya menjadi tek, 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 tek. Karena kita orang yang terhubung dengan Tuhan. Yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan bahkan hal persis itu yang juga dilihat oleh murid-murid waktu mereka lihat Yesus. Mereka melihat, dan kita bahkan baca dalam Injil, berulang-ulang kali dikatakan, Yesus berdoa semalaman. Yesus berdoa pagi-pagi buta. Yesus menyendiri, melarikan diri untuk berdoa. Bahkan pernah Yesus naik perahu dan dia seberangi danau supaya bisa pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sering dia mengawali harinya dengan berdoa. Dan murid-murid mulai melihat dari situ, semua yang Yesus lakukan sangat efektif. Tiba-tiba dia lakukan A, tiba-tiba lakukan B, tiba-tiba dia pindah kota, tiba-tiba pelayanan lain. Kok bisa semuanya begitu lancar dan baik? Satu hal yang kita harus mengerti dan pernah memang kita juga beritakan di sini. Kita harus mengerti waktu Yesus datang ke dunia ini, memang secara hakikat dia 100% Allah. Tapi dia kan juga 100% manusia sehingga Filipi 2 ayat 6, 7, 8 dan seterusnya menjelaskan. Dia yang adalah Allah, Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri dari semua kealahan itu dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan menjadi hamba, bahkan rela mati di kayu salib. Jadi waktu dia 33 tahun di dunia, dia rela semua kuasa kealahannya hilang. Dia gak maha hadir lagi. Kalau dia misalnya lagi pelayanan di Yerusalem, dia gak bisa berada di Samaria. Kalau dia lagi di Yerusalem dan mau ke Samaria, dia harus jalan kaki dulu ke Samaria. Maha hadirnya hilang. Maha kuasa pun hilang. Kita baca bagaimana orang-orang datang dan katakan, Yesus engkau buat mujizat itu dengan kuasa setan, dengan Beelzebub. Yesus marah. Yesus katakan, semua hal yang saya lakukan itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Dia mengakui, bukan kuasa dia sendiri. Dia harus hidup bergantung pada kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan Alkitab, waktu dia mati, dia dibangkitkan lagi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi maha hadirnya, maha kuasanya hilang, maha taunya pun iya. Yesus katakan, apa yang Bapa suruh saya lakukan, itu yang saya lakukan. Jadi dia tiap hari dituntun oleh Bapa di surga. Kenapa dia rela itu semuanya hilang selama dia di dunia? Supaya dia bisa menjadi teladan yang sempurna bagi Anda dan saya. Kalau enggak kita nanti katakan, oh kalau Yesus hidupnya kayak gitu wajar, dia kan Tuhan. Dia kan maha kuasa, dia kan maha semuanya. No, waktu dia jadi manusia, dia rela itu semua hilang. Walaupun pribadinya tetap adalah Tuhan. Sehingga hari ini Anda dan saya bisa katakan, saya punya teladan yang sempurna yang saya melihat dan saya mau ikuti. Dia hidup tiap hari berdoa, kalau dia aja lakukan, apalagi saya. Coba semua yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Sehingga akhirnya waktu murid-murid tanya kepada Yesus untuk minta sesuatu, hanya satu hal yang mereka tanyakan. Mereka gak pernah tanya, Yesus, engkau khotbahnya kan keren. Waktu itu khotbah di bukit. Selama 3 pasal, panjang tapi kok tetap menarik. Ajari kami supaya khotbah kita juga keren. Apa pernah begitu? Gak pernah kan? Atau apakah mungkin murid-murid tanya, Yesus, engkau itu penuh kuasa, selalu dituntun Roh Kudus. Ajari kami juga supaya kita bisa kemanapun pelayanan selalu berhasil. Semua orang itu selalu sembuh supaya orang anggap kita keren. Apakah murid-murid pernah tanya itu? Gak pernah. Apa yang ditanyakan murid? Jesus, teach us to pray. Yesus, ajari kami berdoa. Itu yang mereka tanya. Karena mereka melihat dampak doa dalam hidup Yesus. Seperti apa? Dan Anda dan saya pun, kami perlu connect, bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa dan baca firman Tuhan. Jadi justru menjalani hidup ini tanpa mengerti isi hati Tuhan. Dan by the way, Alkitab adalah isi hati Tuhan yang sudah tertulis untuk Anda dan saya. Karena Tuhan ingin Anda dan saya hidupnya berkemenangan. Tapi kalau kita gak pernah baca, gak pernah renungkan, gimana kita mau ngerti isi hatinya? Itu seakan-akan kita jalan dalam kegelapan. Itu justru bahaya, mencelakakan, gak ada kemenangan di sana. Karena firmanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kalau saya bisa simpulkan dengan satu pertanyaan,
Poin 2 adalah begini. Apakah saya dituntun oleh firman Tuhan? Masing-masing boleh jawab dalam hati ya. Coba Anda jawab aja. Apakah Anda merasa saya ini anak Tuhan yang dituntun oleh firman Tuhan? Kita lanjut. Ayat berikut. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi Daud menggambarkan firman Tuhan itu satu hal yang dia nantikan, yang bagi dia sangat enak, yang dia sukai, seperti madu. Kalau mungkin Anda di sini ada yang gak suka madu, ya terserah apapun yang Anda sukai, tukarkan. Saya nantikan seperti durian, atau seperti pete, atau seperti makanan McDonald, atau apapun terserah. Tapi ini menggambarkan, ini sesuatu yang Daud suka. Dan firman Tuhan bagi dia seperti madu, manis rasanya. Bagi banyak orang, firman itu tidak manis. Dan itu alasannya kenapa mereka nggak pernah habiskan waktu baca firman. Atau kalau saya bisa tunjukkan satu gambar, coba kita lihat. Jadi mungkin ada orang yang bisa mengatakan, saya tidak membuat waktu untuk firman Tuhan, bersekutu dengan firman, renungkan, dipelajari, karena firman itu tidak manis bagi saya. Atau tidak, karena manis ini kan tadi bahasa yang dalam ayat ini ya. Jadi tidak enak bagi saya, tidak seru bagi saya, bukan sesuatu yang saya nantikan. Tapi Anda tahu kalau ini alasannya, ini menjadi lingkaran yang gak pernah selesai. Sebab yang akan terjadi adalah, coba next slide. Kalau saya tidak membuat waktu untuk firman Tuhan karena firman itu tidak manis bagi saya, firman Tuhan tidak manis bagi saya karena saya tidak menyediakan waktu bagi firman itu. Jadi alasannya, saya gak suka baca karena memang saya gak sukai. Sampai kapanpun kita gak akan sukai kalau kita gak mulai mengecap, kalau kita gak mulai merasakan, kalau kita gak mulai melakukan. Dan itu menjadi satu lingkaran gak pernah selesai. Nanti tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, kita masih pakai alasan yang sama. Oh iya memang saya gak enjoy. Yang gak bakal enjoy kalau kita gak melangkah dulu. Just do it, mulai dulu. Bersekutu dengan Tuhan. Satu saat kita merasakan, ternyata pada saat saya baca. Jadi gak harus tunggu di gereja ada orang yang menjelaskan. Saya baca sendiri, saya dapat rema. Saya baca Tuhan itu bicara kepada saya. Ternyata bukan cuma saya berdoa kepada dia, tapi dia juga bicara kepada saya. Tuntun hidup saya lewat firman. Ternyata saya dikuatkan. Ternyata ini seperti manis. Ternyata ini seperti menghidupkan. Gak pernah akan dialami oleh orang-orang yang gak mulai melangkah dulu. Jadi kalau satu nasihat bisa saya berikan, just do it. Pokoknya mulai aja dulu. Nah dan di sini poin perenungannya, poin 3. Yang saya mau sampaikan adalah begini. Next slide. Apakah firman Tuhan itu manis bagi saya? Atau supaya kita gak lupa, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Apakah firman Tuhan itu manis bagi saya? Coba jawab masing-masing dalam hati. Apakah itu sesuatu yang Anda sukai, yang Anda kejar, yang Anda menikmati? Dan kalaupun belum, sekali lagi mulai hari ini kita bisa praktekkan, semakin lama akan semakin suka. Nah di sini kita siapkan satu kesaksian lewat video yang kita bisa nonton bersama. Mari boleh ditayangkan. Singkat aja 3 menit. Hello Church, perkenalkan saya Stephen Wisan, saya adalah youth pastor dari Alive. Semenjak saya lebih suka membaca firman Tuhan dan merenungkan firman, saya jadi lebih mudah bersyukur dan lebih mudah berharap. Karena orangnya pada dasarnya saya orangnya sangat matematis, jadi semua goals yang saya set itu ada angkanya yang ingin saya kejar, ada angka yang ingin saya capai. Kalau misalnya angka itu tidak tercapai, itu saya akan jadi sangat ngedown ya. Meskipun tidak tercapai, saya juga selalu percaya kalau Tuhan selalu turut campur untuk mendatangkan kebaikan. Menurut saya pribadi, dengan kita semakin mengerti firman Tuhan, kita secara otomatis akan semakin lebih mengerti karakter Tuhan. Dan pada saat kita lebih mengerti karakter Tuhan, kita akan lebih selalu memiliki pengharapan dan selalu memiliki sukacita yang berbeda tentunya. Kalau kita tidak mengerti karakter Tuhan yang kita sembah, itu kita akan jadi mudah untuk salah paham, kita akan mudah untuk sakit hati, kita akan mudah untuk kecewa sama Tuhan. Tapi dengan kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti karakter Tuhan, kita akan mengerti kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, meskipun itu nggak enak, itu pasti untuk mengupgrade hidup kita. Cara untuk memiliki saat teduh yang konsisten, menurut saya adalah dengan dijadwalkan dengan sengaja. Jadi dengan memiliki jam saat teduh yang sama setiap harinya, itu akan memudahkan kita untuk tidak lupa ya. Itu memang sudah waktunya saat teduh. Dan
Meskipun saya punya jam setiap hari saat teduh pun, saya pun tetap mendapatkan bantuan dari alarm di handphone. Jadi saya pasang alarm di handphone, memang sudah waktunya saat teduh aja. Yang paling saya nantikan adalah ketika saya berusaha menemukan rema dari perikop atau pasal yang saya baca ya. Karena pada saat teduh, kadang-kadang kita membaca satu cerita, satu perikop, satu pasal. Jadi kalau misalnya contoh di Mazmur 1 itu remanya tentang bersaat teduh, di Roma 4 remanya tentang bersandar kepada Tuhan dan rendah hati. Jadi itu rema yang selalu berbicara dan rema itu yang saya pegang terus sampai besok saya melakukan saat teduh lagi. Kalau misalnya tidak dapat rema pun saya juga nggak khawatir. Berarti mungkin saya berpikir kalau berarti Tuhan masih ingin saya merenungkan remanya kemarin. Agar bisa tetap connect sama Tuhan. Mungkin saya akan pakai salah satu tips yang disampaikan sama dulu di Gembala Komsel yang dulu saya di sana. Salah satunya adalah beliau waktu itu bercerita tentang salah satu ayat di firman yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi untuk kita merasakan sesuatu, dan lucunya dari ayat ini adalah biasanya kalau kita melihat makanan, kita lihat dulu baru kita mengecap. Tapi kebaikan Tuhan, kita kecap dulu baru kita lihat. Jadi firman pun agar kita tetap bisa connect, kita harus kecap dulu, kita harus rasakan dulu firman itu, kita lakukan, dan kita akan melihat manfaat-manfaatnya di belakang. Jadi dengan mengetahui kita harus mengecap dulu, ini akan membuat kita lebih terpicu mungkin ya untuk semangat dalam tetap connect dengan Tuhan. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Stephen Wu. By the way, dia juga salah satu full timer yang ada di tempat ini. Boleh nggak bangkit berdiri bentar? Sorry ya, tadi saya nggak kasih tahu dulu. Tapi ini Stephen Wu. Kesaksian yang luar biasa mengenai bagaimana firman Tuhan sesuatu yang kita nantikan. Dan kita akhirnya bertumbuh olehnya. Tadi dia mengatakan dan saya diberkati sekali, dia katakan gini. Dulu gembala komsel saya atau gembala life group saya mengajarkan saya. Firman Tuhan harus dikecap dulu, kecap dan lihatlah. Dan itu persis yang tadi saya juga jelaskan. Kita harus makan dulu, nanti kita lihat ternyata nikmat. Tapi kalau nggak pernah dilakukan sampai kapanpun kita merasa, wah firman Tuhan bosan, wah firman Tuhan saya nggak dapat apa-apa. Betapa luar biasanya dulu kamu ke Komsel sehingga kamu bisa belajar hal kayak gitu. Jadi kalau saya bisa kasih pesan sponsor sedikit, ayolah yang belum life group, ikutlah life group. Di sana kita bisa saling mendorong, saling melayani, saling menasihati. Kalau kita belum mengerti sesuatu, ada orang yang bantu kita mengerti. Sampai satu saat kita juga malah bisa ngajar ke orang-orang lain yang belum mengerti. Coba tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi itulah yang menarik dengan hal-hal rohani. Itu kebalikan dari hal-hal jasmani. Kalau secara jasmani, kalau orang itu lapar, dia makan, dia kenyang. Gak perlu makan lagi. Kalau orang itu haus, dia minum, dia puas. Gak perlu minum lagi. Di dalam hal rohani kebalikan. Let's say orang itu mulai lapar dikit dan dia makan firman Tuhan yang adalah roti. Firman Tuhan yang adalah madu. Dia kecap ternyata enak. Bukannya puas, bukannya katakan selesai. Dia semakin lapar, semakin pingin. Dia mulai alami Tuhan dan dia katakan, oh ternyata betapa indahnya, betapa rugi saya seumur hidup sampai sekarang. Kok gak pernah saya kejar dulu. Dan dia semakin semangat. Di dalam Tuhan setelah mengecap, ternyata kita tambah lapar, tambah haus. Jadi marilah kita just do it, kita lakukan saja. Pasti hal-hal luar biasa akan kita alami. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 93. Dikatakan begini. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Ternyata firman Tuhan itu bukan cuman memimpin. Bukan cuman manis. Bukan cuma menyegarkan dan menghibur dan seterusnya. Bahkan menghidupkan. Anda tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini mati di kayu salib. Bukan untuk membuat orang buruk menjadi baik. Karena kata firman Tuhan bahkan kebaikan kita tanpa Tuhan itu seperti kain kotor bagi Tuhan. Gak ada artinya. Tuhan Yesus gak datang mati di kayu salib membuat orang buruk menjadi baik. Melainkan membuat orang mati menjadi hidup. Kita sadar gak di luar Tuhan dan kalau gak ada firman Tuhan kita itu seperti mati rohani. Dan kita harus punya kehidupan. Gimana cara terimanya? Darah Yesus menyucikan kita dan firman kita bantu kita untuk mengalami kehidupan. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk bagaimana melangkah. Dan kita mengalami kehidupan dalam segala kelimpahan. Sesuai hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Tapi bagaimana kita bisa mengerti itu semua? Kalau gak pernah kita kejar firman Tuhan itu. Jadi saya ingin
di menit-menit terakhir ini kita lakukan satu hal secara bersama. Saya berikan pertanyaan yang sekali lagi Anda perlu jawab dalam hati. Ini gampang kok. Dan baru beberapa hari lalu di hari Rabu, saya lakukan ini di salah satu gabungan live group. Saya ingin juga lakukan di sini. Coba kita jawab dalam hati, dalam 1 minggu, ada 7 hari, seberapa sering kita suka baca Alkitab dan renungkan firman dalam seminggu. Dari angka 1 sampai 7. Jadi kalau misalnya, atau bahkan belum perlu ditayangkan dulu. Kalau dalam 1 minggu misalnya kita katakan, saya hanya datang hari Minggu ke gereja, selebihnya gak pernah saya renungkan firman. Ya berarti itu nilainya 1. Atau kalau orang katakan selain hari Minggu ke gereja, saya tentunya baca dan renungkan apa yang disampaikan. Tapi masih ada 2 hari lain yang saya rata-rata baca dan renungkan firman. Berarti nilainya 3. Jadi pokoknya jumlah harinya itu yang menjadi nilainya. Dari 1 sampai 7, seberapa sering Anda dan saya ambil waktu baca dan renungkan firman. Dan by the way yang saya maksudkan bukan, kadang-kadang kan di HP sekarang pakai aplikasi, bahwa tiba-tiba keluar notif dari aplikasi Alkitab, keluar 1 ayat, kita baca 20 detik, habis itu selesai. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksud saya seperti kata Yesus dalam Matius 6 ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan membalasnya kepadamu. Bicara mengenai Yesus ingin kita belajar untuk membuat waktu secara khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, di mana kita nggak mau diganggu, di mana kita mau mengalami Dia. Seberapa sering dalam seminggu? Coba kita sekarang, saya berikan waktu berapa detik. Anda boleh jawab masing-masing dalam hati. Dalam seminggu berapa kali? Dan saya akan bacakan sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Institute for Biblical Research. Jadi institut untuk penelitian Alkitab, mereka keluarkan sebuah penelitian survei besar-besaran. Dan ini hasil yang mereka temukan di antara anak-anak Tuhan. Atau orang-orang yang menganggap dirinya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan hanya 1 hari per minggu, kita boleh lihat slide berikut. Hanya 1 hari per minggu mereka baca dan renungkan Alkitab. Katakan itu hari Minggu pas mereka ke gereja. Ada yang menjelaskan, mereka baca, mereka renungkan. Maka hampir gak ada dampak di dalam hidup mereka. Hidupnya hampir gak berubah. Hampir gak ada efek. Dan saya yakin kita banyak kenal orang. Sudah ke gereja 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Dulu pemarah, hari ini masih pemarah. Dulu suka iri, hari ini masih suka iri. Dulu gampang tersinggung, hari ini masih gampang tersinggung. Dulu suka berantem, sekarang masih suka berantem. Yang berubah apa? Yang berubah cuma dia hadir di gereja. Karena mungkin takut gak selamat, takut masuk neraka. Tapi hidupnya berubah atau enggak? Enggak. Cuma seminggu sekali toh, masuk sini keluar sana. Dan ditemukan juga, slide berikut, seorang yang baca dan renungkan paling enggak 2-3 kali per minggu. Ada dampaknya tapi enggak banyak. Ada perubahan, ada efek tapi sangat kecil sekali. Ada perubahan enggak? Ada, tapi kecil. Tapi kalau seseorang mulai menjadikan firman Tuhan itu mayoritas dalam kehidupan mereka. 1 minggu 7 hari berarti mayoritas minimal berapa? 4 kan? 4 lebih banyak dari 3. Kalau paling enggak 4 hari dalam 1 minggu. Dia baca dan renungkan firman Tuhan. Ini hasilnya, coba kita melihat. Hasilnya adalah dia akan 228% atau 2 kali lipat lebih. Lebih besar kemungkinannya dia mau jadi saksi bagi Kristus. Jadi 228% lebih tinggi kemungkinannya dia akan saksikan kepada orang lain tentang Yesus. Coba kita renungkan. Kita suka saksikan enggak? Karena tanpa firman yang memberikan keberanian dan penuntun, kemungkinan besar kita enggak pernah akan. Lanjut. Orang yang baca dan renungkan firman Tuhan paling enggak 4 kali seminggu, dia akan 407% lebih besar kemungkinannya dia akan hafalkan ayat-ayat Alkitab. Karena dia rindu untuk mengetahui. Lanjut. Orang yang paling enggak 4 kali seminggu baca firman dan renungkan, dia 50, next slide, dia 59% lebih kecil kemungkinannya akan nonton pornografi. Jadi dengan kata lain, separuh. Bahkan lebih sedikit dari separuh sekarang. Jadi perubahannya sangat drastis. Berikut, orang yang paling enggak 4 kali dalam seminggu dia baca firman Tuhan, dia akan mengalami, next, minimal 30% lebih kecil kemungkinannya untuk dia bergumul dengan rasa kesepian, rasa depresi, dan rasa kekhawatiran. Ternyata intinya adalah seperti ini. Kalau kita rangkum, coba quote next slide.
intinya ternyata seperti ini. When the word and not the world becomes the majority of your week, your life will start to change. Atau bahasa Indonesianya begini. Dikatakan oleh Josh Howerton, dia seorang pendeta di Amerika. Next slide. Jika firman Tuhan dan bukan hal-hal duniawi yang menjadi mayoritas dalam minggu kita, maka hidup kita mulai berubah. Sekali lagi saya mau tanya kepada Anda, kita bisa renungkan masing-masing, bahkan poinnya boleh keluar. Poinnya, dari 1 sampai 7, seberapa sering saya sediakan waktu untuk dihidupkan oleh firman Tuhan? Dan 1 sampai 7 sekali lagi ini jumlah harinya dalam seminggu yang Anda rata-rata. Mau baca dan renungkan firman. Ini sesuatu yang kita semua cuma bisa menjawab dalam hati masing-masing. Kalau saya merangkum semua yang kita sudah belajar bersama hari ini, kita akan melihat ya. Yang pertama, apakah saya cinta firman Tuhan? Apakah jawaban Anda di awal khotbah dan sampai sekarang masih sama atau beda? Tapi itu bisa berubah terus. Kita nggak perlu renungkan ini cuma sekarang. Bahkan saya minta sepanjang 1 minggu di setiap live group, ini menjadi 4 poin yang harus dibahas bersama, yang harus direnungkan bersama. Semakin lama pasti jawaban kita semakin berubah positif. Yang kedua, apakah saya dituntun oleh firman Tuhan? Sehingga melangkah dengan pasti, sehingga semakin lama semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Hidup bukan lagi dengan kekuatan sendiri, setengah mati pasti. Yang ketiga, apakah firman Tuhan itu manis bagi saya? Sesuatu yang saya sukai dan cintai dan kejar. Maka menjadi sangat mudah untuk saya semakin sering bersekutu. Kalau belum pernah mengalami, mulai aja. Semakin lama semakin suka. Dan terakhir, dari 1 sampai 7, seberapa sering saya sediakan waktu untuk dihidupkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Engkau yang begitu luar biasa. Engkau inginkan yang terbaik bagi kita. Bahkan Engkau sudah sediakan satu jalan penuh rancangan baik, penuh hal-hal yang luar biasa. Engkau ingin kita menjadi pemenang. Seringkali kitanya yang bandel, yang gak pernah mau tahu isi hati Tuhan. Sehingga kita berjalan seperti orang buta yang gak mengerti arah jalan, yang cuma berputar-putar di hal yang sama dan merasa gak ada kemenangan. Sedangkan Engkau sudah menyediakannya lewat firman. Tuhan bantu kami supaya kita semakin bisa bertumbuh dalam kerinduan kami akan Engkau. Dan kami yakin kita semua tanpa kecuali teman ini semakin menjadi pemenang, semakin menjadi terang, semakin menjadi garam, menjadi orang-orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Dan semua yang setuju di dalam nama Yesus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Karsten untuk firman-Nya yang sungguh memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Boleh menjadi perenungan ya buat kita dalam kita perjalanan mengiring Tuhan Yesus. Ada pepatah, biasanya ngomong tak kenal maka tak sayang. Nah kalau kita nggak menyenangi firman Tuhan, God's word ini, bagaimana kita boleh bilang kalau kita itu mengasihi Tuhan kita. Amin. Bagi berjemaat yang baru pertama kali hadir dan rindu untuk tertanam di gereja ini, Anda boleh langsung menghampiri welcoming booth saat ibadah sudah selesai dan kita sudah menyiapkan welcoming gift dan rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bagi Anda yang merasa New Life Ballroom cukup dingin, Anda dihimbau untuk membawa shawl atau jaket untuk meningkatkan kenyamanan Anda selama beribadah di New Life Ballroom. Baik, bagi Anda yang ingin join live group dan seputar info seputar live group, ada di mana aja, terus jamnya harinya apa aja, Anda juga dapat mengunjungi welcoming booth seusai ibadah dan ada tim usher yang dapat membantu Anda perihal info live group. Dan bagi Anda yang membutuhkan permohonan doa, Anda juga dapat scan QR yang ada di layar LED dan tim doa pastinya akan mendoakan permohonan doa Anda setiap minggunya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat Anda berikan secara cash menggunakan amplop merah yang ada di kursi Bapak Ibu Saudara. Dan juga bagi Anda yang mau memberikan secara non tunai, Anda dapat menggunakan QR code yang ada di layar LED dan dapat Anda scan dan melalui berbagai pembayaran digital. Bagi Anda yang mengalami keterbatasan sinyal, Anda dapat menggunakan fasilitas Wi-Fi dengan SSID New Life Indonesia tanpa password. Baik, saya akan memberikan waktu untuk Anda menyiapkan persembahan Anda.
Baik, saya rasa cukup. Mari kita yang memberikan secara tunai dan juga non tunai kita angkat bersama amplop merah dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, firman-Mu yang boleh menjadi rema buat kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami, dapat menuntun kami selalu Tuhan Yesus untuk kami boleh mencintai Tuhan, semua firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dengan sukacita. Tiba saatnya kalau sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, apa yang kami sisihkan dan bukan kami sisakan. Sekiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu di New Life Church. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur selalu sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Giving Church, God bless you. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Shalom jemaat Tuhan, welcome to New Life Church, welcome to the family. Saya percaya melalui firman Tuhan kita telah diberkati dan dikuatkan. Sebentar lagi saya akan membagikan informasi untuk 1 minggu ke depan. Your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Masih dalam Connect Series, yaitu seri khotbah tentang terhubung. Jangan lewatkan kesempatan untuk semakin terhubung dengan Tuhan dan sesama. Pastor Irwan Alexander akan hadir melayani kita pada pukul 10 pagi dan jam 4 sore. Dan akan ada special performance by New Life Worship featuring Echa Sumantri. Mari datang dan alami transformasi dalam hadirat Tuhan. I will sing. Dan di tanggal 23 Februari 2025 jam 2 siang akan diadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani, ibadah, misi dan penjangkauan yang akan dilayani oleh Echa Sumantri. Datanglah dan jadilah bagian dari pertumbuhan iman yang penuh dalam kuasa Tuhan. Bagi kalian yang masih single, jangan lewatkan seminar Madu dan Racun yang kembali hadir. Bersama dengan Pastor Irwan Alexander dan PDP Jessica Hendra, serta bintang tamu Echa Sumantri dan Jessica Fania. Yuk belajar dan bertumbuh untuk membangun hubungan berlandaskan iman. Catat tanggalnya, seminar ini akan diadakan pada 21 Februari 2025 pukul 7 malam di New Life Ballroom. Acara ini khusus bagi para pria dan wanita single. Daftarkan dirimu sekarang melalui welcoming booth atau scan QR yang tersedia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Shalom jemaat Tuhan, saya dan istri saya nggak sabar menunggu semua yang single untuk datang di Madu dan Racun. Kenapa kok nama seminarnya Madu dan Racun? Karena ketika Anda melibatkan Tuhan di dalam relationship-mu, dalam hubunganmu, of course itu akan menjadi madu di dalam pernikahanmu nanti. Tetapi kalau Anda tidak pernah melibatkan Tuhan, yang ada hanyalah toksik, yaitu racun. Saya berdoa supaya semua yang datang menemukan madu di dalam Kristus. Amen. Jangan lupa bersama dengan saya, istri saya, dan juga dengan Echa Sumantri dan Jessica Fania. God bless you. Bless you. Masa muda yang terbaik adalah yang mengenal intim dan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli banget sama generasi muda. Setan tahu itu, that's why dia mencoba berbagai macam cara untuk merusak kehidupan anak muda. Dari hubungan pacarannya, ini rencana jangka panjang sampai pernikahan keluarga. That's why penting sekali sedari muda membangun apapun yang kita lakukan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. So, kita mengundang teman-teman semua untuk hadir di acara seminar Madu dan Racun pada tanggal 21 Februari di New Life Ballroom jam 7 malam. kita belajar sama-sama. God bless you. Tema New Life Kids bulan ini, Jesus Loves Everyone. Anak-anak akan diajarkan bahwa mereka diciptakan dengan penuh kasih dan nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama menanamkan kasih Kristus di hati mereka. Jadi, mari rayakan kasih Tuhan bersama dalam kebaktian New Life Kids yang diadakan pukul 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 4 sore
di New Life Kids Hall. Youngsters, it's time for Alive. Bergabunglah di ibadah Alive setiap pukul 12 siang di New Life Hall. Untuk kalian yang ada di grade 7 hingga college, let's worship, connect, and grow together in Christ. Hi Church, untuk memudahkan Anda mengakses informasi seputar gereja, saat ini kami sudah menyediakan web app yang bisa Anda akses melalui smartphone Anda. Anda juga bisa mendapatkan informasi seputar acara yang diadakan oleh New Life Church, mulai dari kebaktian minggu, kebaktian anak, youth, maupun acara tengah minggu. So, segera daftarkan diri Anda di web apps New Life Church. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak, New Life Church akan mengadakan Child Dedication pada tanggal 23 Februari. Daftarkan diri Anda di welcoming booth atau melalui call center gereja. Bersama kita bawa mereka untuk bertumbuh dalam kasih dan anugerahnya. Mulai 9 Februari, gereja telah melakukan perubahan jadwal ibadah di hari Minggu. Ibadah umum akan diadakan pada pukul 10 dan 4 sore, sementara ibadah Alive pada pukul 12 siang. Ibadah misi dan penjangkauan pada pukul 2 siang. Selain itu, ibadah New Life Kids juga diadakan pada pukul 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 4 sore. Mari kita terus bergerak bersama dalam kasih dan iman, menjangkau lebih banyak jiwa untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus. Sekian info gereja untuk minggu ini. Mari kita membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore semuanya. Ya, untuk saudara-saudara di sini. Saya mau sedikit menyampaikan tentang web kita. Jadi kita hari ini launching yang namanya web untuk New Life sendiri ya. Nah, boleh teman-teman dari multimedia bisa bantu? Oke. Saya akan masuk. Nah, saya akan memperkenalkan dulu. Untuk sebelum saya memperkenalkan website, perkenalkan saya adalah Albertus, ya saya Head of Production di NLC ini dan juga Head of Event. Jadi saya akan membuka dulu untuk pengenalan website ini. Nah, untuk website kita ada yang pertama website, yang kedua nanti ada namanya web app. Yang untuk website ini kita untuk mendekatkan ke jemaat. Jadi buat Bapak Ibu, buat juga teman-teman yang mau membutuhkan informasi, membutuhkan keperluan administratif dengan gereja ataupun butuh untuk connect dengan live group, bisa menghubungi kita dengan tinggal klik. Ya, kalau kita lihat di sini, tinggal klik, tinggal masuk ke administratif gereja. Jadi sudah sangat mudah sekali, apapun bisa dicari di sana. Terus untuk website sendiri, kita di sini juga ada upcoming event. Jadi event-event nanti gereja yang ke depan mau kita ikutin, kita bisa tinggal langsung daftar. Jadi nanti kalau Bapak sama Ibu untuk masuk, tinggal contohnya seperti ini ya, Madu dan Racun. Kalau kita klik, nah tinggal nanti masuk ke bagian pendaftaran. Sudah lengkap untuk tanggal dan waktunya. Oke, tunggu sebentar. Ya, dan juga di sini juga ada profil dari pastor kita yang terkasih, Pastor Irwan bersama Ibu Gembala. Ya, dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang ada di NLC. Jadi ada dari New Life Kids, ada Alive, dan juga misi dan penjangkauan. Di sini Bapak dan Ibu bisa join, bergabung dengan pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Dan juga dari YouTube kita yang terbaru dari minggu yang sebelumnya. Ya, ini informasinya. Nah, kalau Bapak Ibu untuk masuk ke web app ini jauh lebih detail lagi. Ya, jadi kalau saya masuk ya, nanti Bapak Ibu harus join dulu ya, mendaftar di Google. Ketika mendaftar di Google nanti informasinya akan seperti ini. Selain event ada juga yang namanya video terbaru. Jadi video terbarunya ini adalah video-video yang jauh lebih detail untuk di bagian pengajaran. Jadi kalau kita klik ya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat
play di sini. Nah, sudah connect dengan YouTube juga. Dan juga ada detailing untuk event-event kita. Dan juga ada artikel untuk nanti saat teduh. Jadi membantu Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Yang jelasnya udah disiapkan oleh tim pastoral kita. Dan untuk update galeri terbaru, ya, jadi untuk ibadah-ibadah mingguan, Bapak Ibu bisa download, bisa lihat di sini. Ya, apapun yang terjadi, ya semuanya sudah ada di sini. Nah, sekian dari saya. Nanti minta tolong dicoba, ya kan, untuk daftar, untuk join. Apapun yang terjadi nanti di handphonenya Bapak Ibu, misalkan ada bug atau ada kesusahan, boleh screen capture, boleh kasih ke administratornya gereja yang tadi di WhatsApp, supaya untuk membantu kita jauh lebih baik lagi untuk melayani Bapak dan Ibu. Terima kasih, sekian dari saya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Albertus jangan keluar dulu. Ya, jadi kita tahu bahwa website ini adalah pekerjaan dari orang-orang hebat. Mana Albertus? Dari tadi dia grogi loh, tegang katanya, pagi sore harus ngomong. Kita kasih apresiasi lagi sekali lagi untuk tim production. Anda tahu bahwa setiap minggu kita bisa punya layar yang baik, tampilan-tampilan yang baik. Bahkan setiap minggunya ibadah kita bisa ditayangkan ulang di First Faith, First Media jam 9:30 malam. Itu karena ada Albertus dan juga semua tim yang tidak bisa Anda lihat di belakang layar. Di belakang tembok ini, kamera-kamera, juga kamera depan, ada yang 3 kali, 4 kali melayani. Ayo kita kasih apresiasi sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Thank you Albertus, dan jangan lupa Anda coba websitenya. Saya yang gaptek aja tadi udah bisik-bisik sama istri saya. Ayo tolong nanti downloadin ya. Karena saya ini agak gaptek, tapi saya percaya website yang sungguh luar biasa ini akan sangat membantu kita semua. Dan by the way, Albertus ini pinter masak juga, ini orang serba bisa. Jadi kalau Anda tahu Depot Purnama ya, Depot Purnama jalan apa tadi? Di Jalan Pahlawan, siapa yang tahu? Ayo, yang lahirnya tahun 50-60, oh iya, 70-80 tahu lah. Itu engkongnya Albertus. Jadi setelah ini Anda jangan cuma tanya tentang website, Anda bisa pesan tami goreng, burung dara dan sebagainya. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Thank you Albertus. Oke, satu hari ini sudah menyelesaikan 4 kali kebaktian. Tadi siang saya membaptis 6 orang, 5 anak alive, 1 dari kebaktian umum. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kita akan semakin bertumbuh dan beberapa jemaat itu bergabung di jam 2 siang. Jadi Anda lihat setiap kebaktian masih banyak space yang Anda bisa jangkau teman-teman Anda. Jadi gunanya untuk selalu tambah kebaktian adalah untuk jemaat tahu bahwa kita harus terus memenangkan jiwa, dan Surabaya selalu ada dalam hati kita. Surabaya menjadi kota pujian, katakan kanan kiri, banyak bangku yang masih harus diisi ya. Ayo. Dan jam 2 tadi ada banyak sekali juga yang diberkati. Ibu Susi berkhotbah dengan sangat baik. Dan ada Ibu Weni Gunawan yang memberikan kesaksian pujian. Dan tentunya untuk Presiden Worship juga mereka yang melayani. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Kasih semangat buat mereka. Muka-mukanya udah muka-muka pengen tidur ini ya. Oke, saya ingatkan seminar madu dan racun. Ini untuk semua yang single. Ada yang tanya, Pastor, kalau saya umur 50, 60, boleh enggak? Boleh, 90 pun boleh. Asal pokoknya sih single. Katakan kanan kiri, yang harus yang single. Apa itu yang single? Semua yang belum menikah, termasuk yang pacaran. Siapa yang belum menikah, angkat tangan, jujur. Ya. Wow, banyak sekali ya. Anda harus daftar karena seminarnya hari Jumat ini dan pendaftaran akan segera ditutup untuk supaya memudahkan panitia untuk snack dan sebagainya. Anda yang single harus hadir. Ayo daftarkan diri Anda di welcoming booth atau Anda bisa langsung QR dan link registrasi yang ada di depan. Ya, saya akan memberikan mimbar ini untuk Echa Sumantri sharing. Anda tahu bahwa Echa Sumantri adalah salah satu drummer terbaik Indonesia. Dan istri dari Echa itu dulu tergabung dalam grup yang namanya JKT48. Tahu lagunya ya? Yang I love you,
I miss you. Ya itulah ya, kira-kira gitu ya. Jadi Echa dan Jessica ini saya yang bimbing mereka sampai dari pacaran, mau putus, balikan lagi, sampai di hari pernikahan. Saya memberkati pernikahan mereka. Jadi saya tahu apa yang mereka akan sharingkan akan memberkati kita semua. By the way, saya selalu kasih kesempatan untuk yang New Life Church di dalam ini, Anda harus cepat-cepat registrasi. Karena dari luar banyak sekali yang tanya, ini acara untuk umum atau bukan, berbayar atau tidak, tolong infonya, tolong infonya, tolong infonya. Saya percaya di dalam kita gak mau take it for granted ya. Acara ini gratis bukan berarti gak ada biaya. Tapi acara ini gratis karena kita pengen sebanyak-banyaknya jemaat ikut dan diberkati Tuhan. Karena kalau kita gak bawa relationship kita ke dalam Tuhan, yang ada adalah racun. Tapi ketika Yesus menjadi pusatnya, madu yang kita dapatkan. Amin. Dan penyerahan anak, semua yang punya anak, daftarkan diri Anda. Saya akan melakukan penyerahan anak di jam 10 dan Pak Kris akan melakukan penyerahan anak di jam 2 siang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Siapa yang diberkati sama khotbahnya Pak Sekasen? Semua katakan sarang iyo Pak Sekasen, sudah di belakang beliau ya. Kita belajar apakah saya sudah cinta firman, apakah saya sudah dituntun oleh firman, apakah firman sungguh-sungguh manis bagi saya. Dari 1 sampai 7 renungkan seberapa sering kita spend time untuk membaca firman Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan, di gereja ini kita gak melihat siapa yang berkhotbah, siapa bintang tamunya, tapi kita sungguh-sungguh melihat bahwa satu-satunya kita cari hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Siapa yang mau pulang diberkati, sama-sama dari hati sekali katakan, ku terhubung denganmu. Angkat tanganmu sama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi yang sama-sama yang percaya katakan, angkat kedua tangan kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Doa kami Tuhan, berdaulat atas. Dari hatimu sekali katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, teruslah terhubung dengan Tuhan. Teruslah terhubung dengan firman-Nya. Melihat Kristus di dalam setiap pembacaan Alkitab. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwamu. Dan percayalah setiap langkahmu bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Jadilah orang yang bukan hanya sukses, tapi berbuah. Dan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Satu berkat kepada berkat yang lebih besar. Satu kejayaan dan kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Bersama Kristus, kau lebih dari pemenang. Dan sampai Yesus datang kembali, terus melayani Tuhan di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat yang sempurna, katakan amin 3 kali. Amin, amin. Tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Tos kanan kiri katakan terhubung. Haleluya. God bless you. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan.